Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama tentu tak henti-hentinya saya mengajak kita semua untuk terus-menerus menaikkan puji-pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah di sore hari yang cerah ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan rutin pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh BKOW Papua Barat Daya bekerja sama dengan KOW Kabupaten Sorong. Insyaallah silaturahim kita, pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim semoga tetap terlimpah curahkan ke atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta kita sekalian. Insyaallah kita tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa saat ini kita sudah ada di paruh ketiga di bulan Rajab 1447 Hijriah. Bulan yang diantara satu dari 4 bulan haram, bulan yang amat dimuliakan oleh Allah. Begitu pentingnya bulan Rajab ini sehingga ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Coba kita bersama-sama Bu melafalkan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rasulullah senantiasa terus membaca doa ini. Ini menunjukkan bahwa bulan Rajab memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Dan panjangkan umur kami hingga bertemu dengan Ramadan. Jadi waktunya sudah dekat, kita akan memasuki bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Ini warning, ini peringatan, pemberitahuan kepada kita bahwa sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena itu kita sudah mulai melakukan persiapan. Bulan Rajab ini, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah, adalah bulan yang spesial. Karena pada bulan inilah amalan-amalan kita dinaikkan ke langit. Karena itu Rasulullah memperbanyak melaksanakan puasa di bulan Rajab ini. Nah, terutama ini ibu-ibu. Ibu-ibu yang kalau pada puasa yang lalu masih punya hutang puasanya dan belum
dilunasi, mulai dari sekarang dicicil. Cicil puasa hutangnya. Supaya ketika memasuki bulan Sya'ban sudah tinggal sedikit. Sebelum mengakhiri bulan Sya'ban diharapkan sudah lunas hutangnya. Begitulah yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saking sibuknya beliau membantu mendampingi Rasulullah SAW dalam tugas-tugas syiar dakwah, hingga sering kali hutang puasanya molor. Dan karena itu begitu memasuki bulan Rajab sudah mulai persiapan, mulai dicicil. Puncaknya di bulan apa, Bu? Sya'ban. Begitu memasuki bulan Sya'ban diselesaikan hutangnya. Jangan biarkan hutang puasa masuk sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, dicatat dosanya, Bu. Kalau sudah masuk bulan Ramadan. Nah, karena itu dikasih rukhsah yang panjang tuh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tetapi ada satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini. Apa, Bu, peristiwanya? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Inilah yang menjadi topik bahasan kita pada kesempatan ini. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa imani, peristiwa yang kharijul adah, peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia pada masa itu. Yakin bahwa peristiwa itu bisa terjadi atau tidak kalau itu terjadi pada masa sekarang? Kita bisa langsung percaya, karena sekarang itu perjalanan dari Masjidil Haram, dari Mekah Al-Mukarramah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kalau ditempuh dengan pesawat 1 jam lebih saja. Iya toh, Bu? 1 jam lebih saja. Kira-kira 1.500 km jauhnya. Jadi kalau peristiwa itu terjadi sekarang, orang tidak aneh. Hari ini kita dari Sorong, pagi kita bisa sarapan pagi di sini, sampai di Jakarta belum jam waktu makan siang. Kalau naik Garuda pagi kan dari sini jam berapa? Jam 8, sampai di Jakarta jam 10. Jam 10 belum waktu makan siang. Tapi bagaimana kalau peristiwa itu terjadi 14 abad yang lalu? Di mana transportasi utamanya adalah apa, Bu? Onta dan kuda. Kuda merah, kendaraan paling elit pada masa itu, menempuh perjalanan dari Mekah Al-Mukarramah ke Palestina. Itu perginya 1 bulan. Lama perjalanannya 1 bulan. Pulangnya juga 1 bulan. Jadi lama waktunya berapa bulan, Bu? 2 bulan. Dari Mekah ke Madinah itu yang dekat itu menempuh perjalanan pada masa itu 8 hari. 8 hari. Maka begitu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj,
mulai dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian dari situ naik ke langit yang ketujuh melakukan Mi'raj. Begitu paginya Rasulullah bercerita tentang peristiwa itu. Kurang dari sepertiga malam, seluruh rangkaian perjalanan itu sudah selesai. Maka begitu Rasulullah bercerita, banyak yang tidak percaya. Mana mungkin? Karena tadi perjalanannya normalnya 2 bulan. Lalu ini bukan hanya dari situ dari Mekah ke Palestina balik, tidak. Naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh, naik ke arah singgasananya Allah, menerima perintah apa, Bu? Perintah apa, Bu? Perintah sholat. Lalu kembali lagi ke Masjidil Aqsa, memimpin sholat, di mana imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu seluruh Nabi dan Rasul jadi makmumnya. Setelah itu beliau kembali lagi ke Masjidil Haram, baru masuk waktu subuh. Jadi jelas saja orang tidak percaya. Maka itu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa iman. Tidak bisa menggunakan logika, karena kalau menggunakan logika tidak sampai logikanya. Akal tidak sampai. Maka banyak yang awalnya beriman begitu mendengar peristiwa itu langsung apa, Bu? Murtad. Karena tidak percaya, mengandalkan logika. Tapi Abu Bakar As-Siddiq begitu mendengar itu, begitu mendengar Rasulullah bercerita tentang itu, lalu dia bertanya tentang kondisi Palestina, karena Abu Bakar pernah sampai ke Palestina. Begitu diceritakan tentang kondisi Palestina, persis penjelasan Nabi dengan kondisi yang pernah dia lihat. Maka itu dia mengatakan, saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena itulah dia diberi gelar apa, Bu? As-Siddiq. Artinya orang yang percaya. Itu yang pertama. Hikmah yang kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa iman. Dan kita harus yakin, kita harus percaya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan juga jasad Rasulullah. Artinya Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan melalui mimpi, tapi benar-benar dia melakukan perjalanan dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar sepenuhnya. Jadi kalau kita punya masalah hidup, apapun cobaan yang kita hadapi, larilah kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan ke tempat yang lain. Perjalanan Isra dan Mi'raj menegaskan bahwa tempat yang terbaik untuk kita mengadu adalah ke masjid. Karena Rasulullah ketika mengadukan persoalannya dari masjid. Bahkan safarinya Rasulullah, perjalanannya Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Startnya dari Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, kembali finishnya di Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ida soluhat jasadul kullu. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Wa ida fasada jasadul kullu. Jika daging itu buruk, jelek, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Maka itu sebelum melakukan perjalanan itu, hatinya Rasulullah dibersihkan terlebih dahulu supaya mudah menerima hikmah, menerima kebenaran. Karena itu ibu-ibu, mari kita jaga
hati kita. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi hati kita harus kita jaga supaya mudah menerima hidayah Allah, mudah menerima kebenaran. Demikian yang dapat kami sampaikan.